Kiai Ulama Al-Ishaq dilahirkan di Surabaya pada bulan Jumadi Akhir tahun 1334 Hijriah. Setelah umur 16 bulan berada dalam rahim ibunya, dikisahkan sejak kecil Kiai Usman sudah memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya beliau selalu tidak ada di rumah setelah maghrib dan baru pulang setelah 11 jam malam. Dengan badan yang penuh lumpur, ternyata setelah diselidiki beliau berada di sungai ditempat oleh seekor buaya putih. Setiap malam Kiai Usman selalu tidur di surau bersama kakeknya. Beliau Kiai Abdullah, selain kakeknya tidak ada yang berani mendampinginya tidur. Kecil memancarkan sinar terang seakan-akan mau menembus langit. Ketika umur 6-7 tahun, pada suatu malam nampak banyak binatang-binatang turun dari langit seraya mengucapkan sinarnya ke dekapan beliau. Sejak Kiai Usman berumur 4 tahun, setiap 3 jam malam beliau keluar rumah menuju Masjid Jami Sunan Ampel, Surabaya. Diantar kakeknya beliau Nyai Khotijah untuk membacakan taklim. Setiap beliau sampai di pintu gerbang masjid, beliau selalu disambut oleh banyak anak-anak kecil memakai kopiah putih, dan setelah beliau sampai di masjid, anak-anak kecil itu tersebut hilang entah kemana dan baru muncul kembali sewaktu beliau pulang dari masjid sekitar jam 7 pagi untuk mengantarkan beliau di pintu gerbang, dan setelah itu kembali menghilang. Ketika berumur 13 tahun, Kiai Usman mulai mengalami kesaf dengan mampu melihat Ka'bah di Mekah secara jelas dari tempatnya berdiri. Bahkan kemudian Kiai Usman mampu melihat perwujudan manusia menurut akhlaknya, dan yang berwujud anjing, babi, kera, dan sebagainya. Kiai Usman menghabiskan masa kecilnya untuk mengaji kepada banyak ulama di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Pesantren pertama yang disinggahinya adalah pesantren yang oleh Kiai Qasim Siwalan Panji Sidoarjo. Tidak lama kemudian Kiai Usman pindah ke pesantren yang diasuh oleh Kiai Munir Jambu Madura. Selanjutnya beliau mondok di pesantren Tebu Ireng asuhan Kiai Hasyim Asy'ari. Akhirnya tidak lama lagi kemudian Kiai Usman pindah ke pesantren yang diasuh oleh Kiai Munir Jambu Madura. Selanjutnya beliau mondok di pesantren Tebu Ireng, pesantren Tebu Ireng asuhan Bapak Kiai Hasyim Asy'ari, dan akhirnya Kiai Usman menetapkan hatinya untuk memperdalam ilmu kepada Kiai Roli Tarhim Rejoso Terongan. Ketika Kiai Usman menjadi santri di pesantren Rojoreso, beliau sering dikunjungi oleh Nabi Khidir alaihissalam, sehingga beliau melontarkan hal ini kepada Kiai
Dan dijawab oleh Kiai Romli, mengapa tidak kamu minta datang kemari, Usman? Kiai Usman pernah bermimpi berjumpa Kiai Hasyim Asy'ari, dan Kiai Hasyim berpamitan kepada beliau dengan mengatakan, saya duluan Ustadz Umar. Dan keesok harinya Kiai Usman mendapat kabar kalau Kiai Hasyim meninggal dunia. Pada suatu hari Kiai Usman pergi menghadap Kiai Romli pada jam 2 malam untuk dibiat menjadi marsyid Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Pada saat itu Kiai Usman berkata, tidak kau Kiai, tapi Kiai Romli tetap melaksanakan niatnya itu atas perintah Allah. Kemudian beliau mengusapkan tangannya ke atas kepala Kiai Usman. Seketika itu pula Kiai Usman jatuh pingsan dan langsung jazab. Selama 1 minggu Kiai Usman mengalami jazab, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak buang air besar dan air kecil, serta tidak sholat. Wajah Kiai Usman menjadi indah sekali berbagaikan bulan purnama. Tidak seorang pun berani menatap wajah indah Kiai Usman yang penuh karisma itu. Setelah itu, minggu mengalami jazab, Kiai Usman berkata kepada Hasyim Bawan, nanti malam akan banyak sekali tamu-tamu yang tidak perlu suguh makan atau minum. Maka pada jam 12 malam Kiai Usman sudah siap menerima tamu di kamarnya. Tidak lama kemudian sambil menghadap pintu beliau mengucapkan, selama kurang lebih 5 menit, dan nampak Kiai Usman seperti menjawab tangan banyak orang sambil tertunduk. Malam hari ini saya ditetapkan sebagai marsyid langsung oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Nabi Dir, serta para masyaikh Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Dan sejak sekarang saya diizinkan untuk membiat, kata Kiai Usman sambil menyerahkan sepucuk kertas Kiai kepada Kiai Hasyim Bawan. Kisah Kiai Usman di Al-Iskak, Surabaya. Jazab 7 hari karomahnya muncul sejak kecil. Ketika itu Kiai Hasyim Bawan bergegas ke dalam Kiai Rohmi untuk mengantarkan sepucuk kertas dan Kiai Rohmi menemuinya di luar rumah saraya berkata, ada apa? Ada apa? Ada apa? Ketika Kiai Rohmi membawa sepucuk kertas itu, spontan beliau berkata, alhamdulillah sekarang saya punya murid yang bisa mengantikan saya. Kiai Usman sangat dicintai oleh para habib dan ulama besar pada zamannya, di antaranya Habib Abu Bakar bin Muhammad Askaf, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, Habib Ali bin Abdurrahman bin Habib Ali bin Hasan Alatas, dan Habib Salim bin Ahmad bin Jiblat. Pada suatu hari Kiai Usman bersilaturahim kepada Habib Abu Bakar As-Sekah dengan berjalan kaki dari Surabaya ke Gresik di tengah-tengah hujan lebat ditambah petir dan angin yang berhembus kencang. Ketika Kiai Usman sampai saat larut malam dan
dalam keadaan basah kuyup. Sementara penjaga pintu mengatakan, "Kau Habib Abdul Bakar Assegaf sudah menunggu kedatangan beliau dan penuh kegelisahan dan kekhawatiran. Sebelumnya Kiai Utsman sudah mempunyai hubungan khusus dengan Habib Ali bin Abdurrahman. Dikisahkan Kiai Utsman mendapatkan ketika menjelang wafatnya Habib Ali Al-Hasbi berkata kepada Kiai Utsman, "Kunci kulhu saya serahkan kepadamu, wahai Syekh Utsman." Kiai Utsman juga dekat dengan Habib Ali bin Husain Alatas pernah berkata, "Wahai Syekh Utsman, engkau dan keluarga Nabi Khalifah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah di tanganmu." Dan pada kesempatan ini Habib Ali Alatas mengatakan, sesungguhnya Syekh Utsman di masyhur nanti sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Salim bin Ahmad bin Jidat pernah ditanya Habib Ahmad bin Hamid Al-Hasbi apa yang menyebabkan para Habib begitu mencintai Kiai Utsman. Habib Salim pun menjawab, Kiai Utsman termasuk keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Darahnya adalah darah saya ini dan darah Habib lainnya. Maka ciumlah tangannya apabila kau bertemu dengannya. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Falaki pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang menemui dua orang laki-laki dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda kepada Habib Abdul Hakir, "Keluargaku banyak tersebar di tanah Jawa. Di antara adalah dua orang itu, yaitu Romli dan Utsman." Syekh Kyai Muhammad Utsman Al-Ishaq wafat pada hari Ahad tanggal 5 Rabiul Akhir tahun 1404 Hijriah, 8 Januari 1984 di Rumah Sakit Islam Surabaya dan dimakamkan di Pondok Sepuh Jatipuro, Surabaya. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.